Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, khususnya se-Ogo Timur. Dalam hal ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Rominton MSI. Kami akan melakukan sebuah wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan dalam kasus dilema etika yang memang sering kita lakukan oleh Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya akan melakukan sebuah wawancara. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai kebijakan saling tersinggungan yang sering Bapak lakukan di sekolah. Tentunya banyak hal yang ingin saya capai, ingin saya belajar dari Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Tentunya ya ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki Wibowo, CGP, calon guru penggak dari SMA Negeri 2 Martapura. Sebenarnya dalam rangka mengambil keputusan dalam mengidentifikasi etika atau rujukan moral, yang pertama memang ya kita mengacu pada profesionalisme guru. Iya. Jadi kalau guru itu sudah profesionalisme, insya Allah guru sudah paham dengan apa yang menjadi kewajiban, haknya, dan menjadi kewajibannya. Nah, jadi itu yang pertama kita menjadi tolak ukurnya. Iya. Jadi kita menjadikan tolak ukur itu guru harus bisa menjadi guru yang profesional. Nah, itu yang pertama kita. Itu Iya. dasarnya pertama sekali itu Pak Eki ya. Berarti harus sesuai dengan tupoksi masing-masing, Pak, ya. Masing-masing, ya. Tanggung jawab pada tupoksi kita masing-masing. Masing-masing, ya. Oke, kemudian yang kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan, Pak? Iya. Mungkin begini Pak Hengki. Jadi dengan guru itu mengetahui tupoksinya masing-masing, dia bisa memilah-milah kira-kira mana yang diutamakan dan yang harus dia tinggalkan. Contoh misalnya begini, ya kita mesti, ya guru kan tidak semuanya misalnya ada kebutuhan di luar. Iya. Nah, apakah guru itu misalnya sekarang dia ada tugas di sekolah, tapi dia ada tugas keluar. Iya. Misalnya sifatnya ekstrakurikuler, misalnya mendampingi siswa. Sedangkan di sekolah dia ada tugas mengajar. Iya. Ada kan dilema itu. Iya. Jadi bagaimana guru yang profesional itu bisa mensikapi, karena dua-duanya tugas, tapi dia bisa melihat mana yang lebih urgent Iya. daripada yang dia inginkan. Jadi kalau ada tugas yang seperti itu, mungkin ya kalau guru yang sudah profesional dia sudah bisa melihat, oh ini yang lebih urgent, ini yang saya laksanakan, dan ini bisa disiapkan dengan yang lain. Itu mungkin yang itunya lebih ke sana arahnya. Berarti lebih melihat ke skala prioritas. Skala prioritas, ya. Yang mana yang harus didulukan. Kerjakan didulukan. Kalau sama-sama tugas dari sekolah misalnya, Iya. ini hanya mendampingi siswa, sifatnya mendampingi saja misalnya. Nah kan di sini ada kegiatan mengajar, dan ini kalau kita tinggalkan tidak mengajar ini mungkin menjadi kacau di sekolah. Iya. Nah, tapi kalau yang di luar ini kan bisa kita lakukan dengan misalnya dengan ada guru pendamping, ada instruktur pendamping, atau ada pelatih, itu bisa aja. Jadi kita bisa dipakai ke sana. Atau ada ketuanya sendiri, atau OSIS misalnya mau berangkat, dia sudah kita serahkan dengan OSIS untuk mendampinginya. Iya. Nah, itu mungkin Ada skala prioritas yang Skala harus prioritas, ya. dilaksanakan. Oke, Pak, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Nah, jadi yang pertama langkah-langkah untuk melihat itu, ya yang jelas saya lebih cenderung melihat dari tadi apa yang disesuaikan dengan guru harus bisa menjadi guru yang profesionalisme. Yang pertama langkah-langkahnya misalnya gini, kehadiran guru. Kehadiran guru itu apakah guru ini sudah menjadi
kebiasaan dia atau tidak. Contoh izin, Iya. izin guru. Nah, kalau izin guru itu kita bingung ini, apakah ini penting atau tidak? Iya. Nah, itu penting atau tidak. Kalau ini misalnya gini, tugas guru itu misalnya gini Pak, misalnya ada keluarga sakit, misalnya nggak urgent, orang tua sakit misalnya, nah kan dia harus mengajar. Nah kalau kita hambat juga, guru nggak usah pulang karena orang tua sakit, dia tetap mengajar. Nanti takutnya juga dia ngajar tidak konsentrasi. Iya. Sama jadi mungkin saya berikan tugas lah, saya silakan Bapak Ibu, misalkan kalau ingin kewajiban Ibu sebagai anak untuk mengunjungi orang tua, cuman di sekolah Ibu tinggalkan tugas. Iya. Dan tugas itu bisa dievaluasi. Iya. Jadi artinya anak itu kalau kita ngasih tugas dengan guru, dengan siswa, bisa kita evaluasi. Artinya walaupun kita tidak memberikan materi secara tatap muka langsung, mungkin guru memberikan namanya tugas mandiri terstruktur. Iya. Nah, itu Berarti tetap terjaga kondusif Pak ya. kondusif Jadi biar sama-sama jalan. ya betul. Jadi Oke, Pak, yang berikutnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? nah ini jadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif. Memang yang pertama dari absensi ya. Iya. Absensi kehadiran guru di kelas, kemudian guru mengajar di kelas. Nah itu menjadi faktor utamanya. Dan yang kedua mensinkronkan misalnya kehadiran guru itu dengan jadwal yang akan ia ajarkan. Kira-kira cukup dah waktunya seperti itu. Jadi itu yang jadi kehadirannya lebih penting itu Pak. Kehadirannya Pak ya. Kehadirannya sudah mencapai 100%. Nah kalau guru itu sampai dengan katakanlah sebulan itu dia tidak mencapai target ya minimal 80%, berarti kita harus adakan pembinaan pada guru bersangkutan, dipanggil, dibina, Ada evaluasi Pak. Jadi makanya saya sampaikan dengan wakil kurikulum ya tolong absensi itu memang setiap bulan kita evaluasi. Absensi guru kan itu akan melihat ya kinerja guru sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, kita kan memotivasi siswa, terutama sekretaris kelas, itu untuk efektif menggunakan buku kemajuan kelas itu. Iya. Jadi siswanya harusnya berani. Jam ini kosong, jam Pak Hengki tidak ngajar misalnya, tidak ada tugas. Iya. Artinya itu beda dengan Pak Hengki tidak masuk, izin ada tugas. Artinya kan dia punya tugas. Jadi ini menjadi bentuk penilaian juga dari kepala sekolah, dari absensi kehadirannya. Kemudian yang kedua, target pencapaian kurikulum tercapai tidak, minimal kehadirannya itu yang penting dulu nih Pak Hengki menurut saya. Berarti semuanya harus ada konektivitas, komunikasi dan tanggung jawab Pak ya. Iya. Baik dari siswa, guru. Ya. Iya. Jadi kita juga gini Pak Hengki, menanamkan pada guru itu supaya dia tidak menjadi dilema itu ya guru harus bertanggung jawab tadi. Iya. Misalnya, woi kalau saya nggak masuk, kira-kira saya ini malunya dengan siapa sih? Iya. Apa dengan kepala sekolah, apa dengan siswa? Iya. Nah jadi saya memberikan penanganan pada guru supaya guru itu jangan malu dengan kepala sekolah. Iya. Tapi jangan dengan siswa, kan kepala sekolah satu, dan kan siswa itu 40 di kelas 36 orang kan. Jadi kalau sama kepala sekolah malunya cuma satu Iya, orang, masalahnya jarang iya. ketemu. Ketemu ya. Kalau dengan siswa dengan Tiap satu minggu kelas ketemu. 35 tiap minggu ketemu. Ketemu kalau kita Jadi, ngomong lain dengan yang kita rencana kegiatan, kita wah nggak rajin, kita nggak rajin, kan Iya. malu sendiri. Iya. Jadi ini sebenarnya bentuk pembelajaran untuk Iya. teman-teman guru biar dia lebih bisa fokus. Juga dia jangan semata-mata guru itu rajin karena ada kepala sekolah. Nah, jadi berarti harus menerapkan konsep Tutburi Handayani. iya. Ya Pak, kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengembalian keputusan Alhamdulillah. pada kasus-kasus dilema etika Pak, tantangannya Pak? Iya, memang gini Pak Hengki, masih ada guru tuh yang masih bisa kita koreksi dan ada guru yang memang tidak mau dikoreksi. Misalnya anak kita suruh sekolah atau kelas itu untuk mencatat Pak Hengki tidak hadir atau apa, itu gurunya seringnya marah dengan siswanya. Iya. Itu kan nanti gurunya belum tahu fungsinya. Kalau memang dia nggak ada, nggak perlu harus marah. Dia harus legowo. berarti. Legowo, nah itu jadi bagaimana jadi sekarang juga masih banyak anak-anak takut kalau guru nggak masuk gimana ya Pak ya? Apa dibuat keterangan tidak hadir, alpa tidak keterangan. Nah itu kalau siswa nulis itu bisa gurunya marah di Iya. kelas.
jadi ini mungkin kembali kita ke moral Pak ya, etika moral tadi. Kalau memang kita nggak masuk, ya sudah, nggak udah apa-apa. Makanya wakil kepala sekolah di SMA 2 Martapura itu memberikan tanggung jawab kepada sekretaris kelas untuk mencatat itu. Iya. Jadi biar relevan lah. Ya kalau gurunya marah ya sudah, biar nanti pokoknya nanti dikasih masukan guru-gurunya melalui pembinaan tersendiri kan. Iya. Itu mungkin Pak yang Iya. menjadi yang kita kasus yang kita susah kita hadapi, karena tidak semua orang tuh menerima Iya. yang kita buat tuh, ya macam-macam namanya. Ya, walaupun tujuan yang bagus, tapi banyak orang-orang tuh yang berpikiran bahwa itu menjadi penghambat bagi Hambat, dirinya. iya. Oke Pak, kemudian yang berikutnya Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang dijalankan? Sebenarnya juga harus ada kerjasama antara guru piket, kemudian juga dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bisa mengambil sikap. Yang pertama melakukan pemanggilan SP1 sepanjang pertama. Jika guru tersebut nggak mencapai target kehadirannya, kita panggil pembinaan. Nah, jadi ini harusnya kerjasama dengan wakil kurikulum dengan guru piket. Karena yang tahu tuh ya guru piket. Iya. Nah, kepala sekolah mengambil sikap itu setelah wakil kurikulum menyerahkan daftar prestasi kehadiran guru. Nah, baru kepala sekolah memanggil guru-guru yang tingkat kehadirannya di bawah dari 80%. Ya, diadakan surat yang pertama, diadakan pembinaan, dan yang kedua, kalau masih tidak berubah, tahap yang kedua. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang akan kita laksanakan nih. Iya. Jadi kerjasama dengan guru piket. Jadi guru piket mencatat dengan tepat, akurat, supaya tidak terjadi ya miskomunikasi. Kemudian wakil kepala sekolah akan membuat presentasi kehadirannya. Kemudian ya kepala sekolah menindaklanjuti dari kegiatan itu. Iya. Kegiatan ya sifatnya pembinaan, bukan langsung pembinaan. Tegur ringan lah, Iya. tegur ringan. Ya, artinya kan untuk mendisiplinkan banyak orang Iya, yang butuh benar. komunikasi dengan orang lain juga. Iya, betul. Oke Pak, yang keenam, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebenarnya ya yang pertama ya saya bekerja didampingi oleh wakil kepala sekolah, baik wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian kesiswaan, humas dan sarana. Ini yang sering memberikan motivasi, terutama wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang sering memberikan masukan. Dan yang kedua juga guru BK. Jadi guru BK juga bisa memberikan untuk mengenai itu. Saya sering prestasi dan guru BK kira-kira tekniknya bagaimana sebaiknya untuk melaksanakan apa. Karena memang kita ini agak susah ini Pak Hengki, kita mau belak-belakan jujur, ada yang nggak nerima. Iya. Ya kalau kita mau apa adanya ya kasihan di potensi sekolah kita. Iya. Tapi masih dilema kan, karena memang mindset teman-teman guru ada yang sudah lebih maju, ada yang masih ortodok, Iya. masih guru-guru gaya lama gitu. Iya. Masih. Ya, tapi kan harus sejalan seirama dengan kawan-kawan lain. Ya, Kan? seharusnya gitu. Maka Seharusnya kalau kita lebih mudah. sering ada keterbukaan, mungkin guru nanti kan tahu Iya. kira-kira di mana kendalanya dan sebagainya. Makanya saya pribadi, Pak Hengki, mungkin di sekolah itu termasuk guru-guru yang tempat tinggal jauh, saya sarankan kos. Iya. Itu kayak ada guru kami itu yang tinggal di Batu Raja. Iya. Martapura Batu Raja jarak hampir 40 kilo. Bagaimana dia akan sini? Ada juga guru kami itu yang di BK 16. Iya. Jaraknya bisa sampai 70 kilo Iya. Pak. Jadi gimana mau fokus belajar gitu. Maka memang ya kita memang harus pelan-pelan Pak. Pelan-pelan beri motivasi ya, karena memang ini tujuan akhirnya saya berharap gurunya bisa profesional. Iya. Bisa tahu fungsi dan perannya sebagai guru, kemudian juga sebagai wali kelas, sebagai guru piket, Iya. dan sebagai wakil-wakil. Jadi harus tahu dengan tupoksi masing-masing. Itu mungkin ya. dilema bagi seorang kepala sekolah dan dilema bagi seorang guru yang memang pilihannya
jaraknya jauh antara rumah dan sekolah, Pak. Iya benar, iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Delima Atiqa? Iya. Dari pengalaman yang saya ambil dari itu memang tadi yang pertama, ya kan memang tidak semua pola pikir teman-teman guru itu sama. Dan yang kedua, belum adanya keserasian ya. Tujuan itu belum sama. Iya. Akibatnya ya cara capai tidak sama. Contoh misalnya, saya harus menerapkan dengan teman-teman guru mengenai visi sekolah. Arti visi ini harus semua guru harus paham. Sekolah juga paham. Nah, akibatnya kalau sudah sama paham itu mudah melaksanakannya. Iya. Kalau sudah satu ide, tapi kalau masih idenya masing-masing, nah makanya kita masih mencoba bagaimana ya merubah mindset guru itu, apalagi sekarang ini dengan metode guru ke siswa ya. Siswa menjadi objek dari sekolah, dari pendidikan siswa sendiri. Jadi ya itu mungkin yang saya ambil itu. Jadi kita berusaha bagaimana membuka mindset teman-teman guru yang masih katakanlah ortodok dengan pola-pola yang lama dengan pola-pola yang baru supaya tidak tertinggal lagi. Bahkan kemarin ada cara penyelesaian menurut CGP itu ada apa namanya? Segitiga restitusi. Yeah. Jadi mencapai masalah itu bisa dicari solusinya bagaimana. Iya. Dengan program yang ada dijalankan di program guru penggerak itu. Nah harapan saya nanti semua guru begitu menyelesaikan masalah itu di situ. Jadi ada segitiga restitusi itu bisa dijalankan sama guru, akhirnya guru semua. Insya Allah kalau sudah jalan semua ini agak ringan dari Pak Engki. Tadi juga saya mendapat informasi dari Pak Pengawas, Pak Edoardo. Memang kalau semuanya sudah pada tujuan yang sama, mudah tinggal. Apalagi dengan kurikulum mereka ini lebih mudah sebenarnya. Tapi karena guru belum mau keluar dari zona yang lama, dianggap ada perubahan baru ini, merubah format, merubah cara, kan tidak. Iya. Tapi karena guru belum terjun, mungkin kita cara pelan-pelan Pak kita ambil supaya semua guru itu bisa ikut dengan sebaik-baiknya. Dan harapan saya hanya satu, supaya guru itu bisa profesionalisme dalam mengemban tugasnya, baik sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru wali kelas, sebagai guru piket dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah profesional, insya Allah dia tahu hak dan kewajibannya dan tahu fungsinya. Itu mungkin bagi yang saya bisa ambil hikmah dari ini, ya kita mencoba membuka mindset teman-teman guru itu ke menjadi guru yang profesional. Harus menyamakan persepsi. Ya, persepsinya sama, mudah-mudahan Pak Engki. Misalnya jalannya lancar. Kalau belum sama persepsinya memang agak susah kita. Berarti ada satu visi, ya nggak boleh memiliki visi-visi yang lain. Iya. Jadi kalau semua guru sudah, kita nih misalnya visi di SMA 2 itu mewujudkan siswa yang pertama itu imtak apa sih? Kemarin misinya lupa saya. Mewujudkan siswa yang religius, terampil, berbudaya lokal, berwawasan global dan berkarakter. Nah, kalau itu sudah sama kita sampaikan dengan teman-teman guru dan itu semua tujuannya, saya yakin lebih mudah lagi ke depannya baik. Itu mungkin baik. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan guru se-Indonesia bahwasanya pengambilan keputusan dari Atiqa memang sulit untuk kita terapkan, tapi ya mau nggak mau kita harus memiliki skala prioritas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan ilmunya sangat luar biasa, menjadi inspirasi saya dan kawan-kawan yang lain. Dari Bapak pengalaman kepala sekolah berapa tahun Pak? 10 tahun Pak? Iya, di luar sekolah hampir 10 tahun lebih. Ya, artinya kepala sekolah sudah 10 tahun lebih Pak ya. Sangat luar biasa dan inspirasi. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengikuti jejak Bapak Rominton dan kawan-kawan yang lain, sahabat guru hebat di Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan Delima Atiqa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.